ثم شيخنا ومعلمنا وإخواننا وأمواتنا أجمعين خصوصا إلى العالم العلامة سيد محمد بن علي الملك الحسن وأصوله وفروعه وجميع مشايخه وجميع تلامذته إن يتغشهم برحمه والمغفرة ويريد رجعته في الجنة وينفعنا بإسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاته في الدين والدنيا والآخرة نتلقني على ما أبقنا وصفنا صالح سيد النبي وآل النبي سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسرق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه بقدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ووهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وهد قلبي بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والصحب والآل. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت آخر الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد, Alhamdulillah, sama-sama pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena senantiasa Allah masih melimpahkan hidayah, rahmat, taufik, inayahnya lah dan keafiatan, kesehatan kepada kita sebertaan sehingga Allah masih memberikan kita anugerah dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, rumah daripada rumah-rumah Allah dalam kesempatan yang baik ini di waktu subuh setelah kita telah tunai melaksanakan kefarduan kita yaitu salat subuh. Dan alhamdulillah telah dilakukan dalam keadaan berjamaah. Dan itu merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat serta salam senantiasa juga pun kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh sahabat, keluarga, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita kepada pembahasan tentang babu husnil dhanni billah wa 'azimur raja'i fihi. Kita sampai kepada pembahasan tentang keutamaan, kemuliaan husnul dhanni billah, berprasangka baik. Kita mempunyai sangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mempunyai harapan besar di dalam kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Wa min fadaili hadhihi al-ummah ala Muhammadiyah ma ja'alahu Allah taala laha min al-thawab al-'azim wal ajr al-kabir 'ala husn al-dhann bihi wa 'azim ar-raja'i fi fadlihi. Dan daripada keutamaan atau keistimewaan umat Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa-apa yang telah Allah jadikan bagi umat ini daripada pahala yang amat agung dan balasan yang amat besar terhadap ibadah yang disebut husnul dhanni bihi.
berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi prasangka baik ini termasuk bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada nilai pahala yang amat besar, amat agung, amat mulia yang Allah berikan kepada umat Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga kita mempunyai harapan yang besar daripada fadlnya Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala. Jaa fil hadits al-qudsi, telah datang sebuah riwayat dalam hadis qudsi, annallaha ta'ala yaqul, Allah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Jadi hadis qudsi ini firman Allah Subhanahu wa taala di luar Al-Qur'an. Jadi di luar Al-Qur'an Nabi menisbatkan perkataannya kepada Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan hadis qudsi. Ya bani Adam, wahai segala umat manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, innaka ma da'utani wa rajautani, sesungguhnya engkau selama engkau itu masih berdoa kepadaku, berharap kepadaku, ghafartu lak ala ma kana minka wala ubali. Kata Allah, sesungguhnya selama engkau itu masih berdoa kepadaku, berharap kepadaku, aku pasti akan mengampuni akanmu, kata Allah. Ala ma kana minka, dan apapun yang telah engkau perbuat, apapun yang segala macam dosa yang ada pada dirimu, wala ubali, aku tidak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala. Selama seseorang itu mau berdoa kepada Allah, berharap, bertobat kepada Allah, Allah pasti akan mengampuninya. Kemudian ya bani Adam, Allah kembali menyeru, wahai segala manusia, kata Allah, lau balagat dunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu lak. Kata Allah, wahai segala umat manusia, jikalau dosamu itu, kata Allah, mencapai ananas sama, mencapai ke langit, saking banyaknya yang dosa sampai ke langit, ya Allah. Kemudian tuh astaghfartani, setelah dosamu yang sampai langit itu mencapai banyaknya, kemudian engkau masih mau meminta ampun, beristighfar kepadaku, kata Allah, maka ghafartu lak, niscaya aku pasti akan memberikan ampunanku kepadamu. Ya bani Adam, kata Allah kembali, panggilan Allah yang ketiga kalinya, wahai segala umat manusia, kata Allah, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, jikalau engkau itu mendatangi akan aku, kata Allah, dengan membawa dosa yang nyaris memenuhi seluruh bumi ini, bi qurabil ardi khataya, nyaris memenuhi seluruh zakat raya dosamu itu, datang kepadaku, kata Allah, thumma laqitani, dan engkau mengharapkan kepadaku, la tusyriku bi syai'a, dengan syarat engkau tidak menyekutukan aku dengan bentuk apapun, kata Allah. Selamanya kada syirik kepada Allah, la ataituka biha maghfirah, maka pasti, kata Allah, aku akan memberikan maghfirah kepadamu itu. Jadi jikalau sampai seitunya dosa kita itu sampai ke langit, memenuhi bumi ini dosa, selama kita tuh masih mau menghadap dan mengharap, berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka Allah pasti akan mengampuninya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Wa jaa anna husnul dhanni min husnil ibadah. Dan ada sebuah riwayat lagi yang menjelaskan bahwasanya husnul dhann, berprasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk daripada bentuk nilai ibadah yang terbaik kita kepada Allah. Karena ini cikal bakalnya, Bang. Kalau kita tuh sudah ada prasangka yang baik kepada Allah,
maka ibadah-ibadah yang lain ini goyah sudah. Sembahyangnya goyah sudah. Berdoanya pasti goyah sudah. Karena yang maulah kita ini hakul masih beribadah, sembahyang, berdoa segala macam itu tentunya pasti dalam hati kita tuh ada prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnul dhanni billah muhattamun 'indal maut. Dan prasangka baik kita kepada Allah itu lebih-lebih lagi ditekankan ketika seorang itu hendak menghadapi sakaratul maut. Ini lebih diutamakan lagi, harus. Lidzalika jaa fil hadits, oleh karena itu telah datang sebuah hadits anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Tidaklah salah seorang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh kalian janganlah salah seorang daripada kalian itu meninggalkan dunia ini terkecuali dia dalam keadaan yuhsinu dhann, memperbaik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini perintah Nabi SAW. Jangan ada salah seorang kalian pun yang meninggalkan dunia ini terkecuali dalam keadaan memperbaik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah cerita, wa dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi suatu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkunjung ala syabin, atas seorang pemuda. Syab itu pemuda. Nabi berkunjung kepada seorang pemuda yang sedang sakit, wa huwa fil maut. Jadi sakitnya ini sakit parah sudah, yang kemungkinan besar akan merenggut akan nyawanya. Nabi berkunjung, menjenguk. Faqala kaifa tajiduka, bagaimana engkau mendapati dirimu? Apa yang ada di benakmu tentang dirimu ini apa? Kata Rasulullah SAW. Rasul menanyakan nih tentang sang pemuda itu, apa yang di benaknya saat itu tatkala itu sakit parah yang hampir nyaris sudah merenggut nyawanya. Qala, kata sang pemuda tadi, arjullah ya Rasulullah wa inni akhafu dunubi. Aku masih mengharapkan akan Allah Subhanahu wa taala. Arjullah ay arju maghfiratallah, mengharapkan ampunan Allah, rahmat Allah, hidayah Allah dan lain-lain. Wahai Rasulullah, dan aku pun sungguh sangat ini akhafu dunubi, aku pun juga sungguh khawatir akan segala dosa-dosaku. Jadi ada rojanya, harapannya kepada Allah, dan masih ada khaufnya, takutnya kepada Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun menjelaskan, kata Rasul, la yajtami'ani, tidaklah berkumpul fi qalbi 'abdin, pada satu hati seorang hamba Allah, seorang manusia, seorang hamba Allah, fi mithli hadzal mautin, yang dalam keadaan saat seperti ini, maksudnya di saat sakaratul maut itu, kata Rasulullah, illa a'tahu Allahu ma yarju, terkecuali Allah akan berikan apa yang menjadi harapannya. Wa amanahum mimma yakhaf, dan Allah akan berikan aman, keamanan untuknya dari apa-apa yang ia khawatirkan, dari apa-apa yang ia takutkan. Maka artinya lebih lagi tatkala seorang itu sudah sakit parah menghadapi sakaratul maut, sudah sepatutnya seharusnya lebih lagi hatinya itu mengharapkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai terjerumus kepada yang namanya keputus asaan. Dahulu guru ulun Abu Ya Al-Haifusin bin Ali bin Aqil, beliau mengatakan, jadi penyesalan, kata beliau, yang namanya penyesalan kita itulah kepada semua dosa yang terus menerus
kita lakukan penyesalan tersebut sampai menggiring kita kepada keputusasaan. Nah, keputusasaan akan apa? Akan rahmat Allah dan maghfirah Allah. Maka ketahuilah, kata beliau, hal itu termasuk merupakan perbuatan tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Jadi keputusasaan itu merupakan sebuah tipu daya syaitan. Tapi tentu penyesalan itu memang harus ada pada kita, karena itu termasuk syarat taubat kita kepada Allah. Adanya an-nadam, menyesal kita terhadap dosa-dosa. Tapi kalau terus-menerus berlarut-larut sampai menghantarkan seorang itu kepada keputusasaan, nah maka ini tidak lagi dianjurkan. Ini sudah berubah menjadi tipu daya syaitan kepada seorang anak manusia. Apalagi di saat-saat sakaratul maut sudah. Nah, ini lebih gencar-gencarnya lagi syaitan sudah. Toha ada orangnya misalnya. Cuma kadang pandang toha ya kalau orangnya sakaratul maut itu kadang mengenal toha atau anum, kadang pandang bulu iya. Tapi di antara tanda-tandanya toha di antaranya. Nah itu kalau sudah dalam keadaan seperti itu seharusnya lebih tinggi lagi, ditingkatkan lagi husnudzon, prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu harus memberikan orang yang sehat nih, bila berjenguk lawan orang yang garing misalnya, lagi garingnya parah sudah, guru ulun dulu mengajari, maka kita itu harus memberikan motivasi semangat keagamaan pada orang yang sakit itu, apalagi sakitnya itu parah sudah, sambil dibisiki rahmat Allah itu luas misalnya, maghfirah Allah itu sangat luas, tahur itu artinya pensuci diri. Nah, tatkala seorang itu sakit atau garing itu sebagai tahur yang pertama, sebagai pensuci diri, membersihkan dirinya itu dari segala dosa-dosanya. Makanya orang garing itu tetap wajib sembahyang. Dalam keadaan apapun sembahyang itu tetap wajib. Sampai yang kada kau bergerak pun tetap diwajibkan dengan isyarat. Sampai dengan kedipan mata, sampai dengan hatinya lagi sembahyang itu tetap wajib. Bagaimana mungkin di saat yang sakit itu dia dibersihkan oleh Allah, tapi ia masih menggawi dosa pulang kada sembahyang misalnya. Nah ini sayangnya ya, kalau orang garing itu disayangi Allah Ta'ala, dekat dengan rahmat Allah karena Allah dibersihkan ia. Tapi kalau ia kada sembahyang, maka ini tahsil ngarannya, membuat sesuatu yang sia-sia ya kah, dibersihkan tapi ia malah merigati bahasa. Nah, maka amat sangat disayangkan. Tapi najis ya awaknya misalnya, kadang kau dibersihi ya semampunya kayak apakah keadaannya lagi, misalnya benajis terus misalnya, ya sembahyang dalam keadaan seperti itu sudah. Karena masalah mengkodok itu kaidah biasa, maunya sehat hanya berpikir biasa mengkodok segala macamnya. Tapi yang namanya sembahyang tetap menjadi wajib hukumnya, tidak ada tawar menawar ya kan. Karena untuk seseorang itu juga manfaatnya. Hadirin berhadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian An-Hayyan Abin Nadar, dari seorang Hayyan yang beliau ini berkunyahkan Abin Nadar, seorang tabi'i beliau ini. Kata beliau, aku itu pernah keluar, kharajtu, aku ini keluar bepergian, aidan, dalam keadaan ingin membesuk Yazid ibn al-Aswad.
Beliau ingin membesuk seseorang tabi'in yang lain yang sedang sakit yang bernama Yazid ibn al-Aswad. Falaqitu Wathilah ibn al-Asqa. Dalam perjalanan, kata Hayyan, aku ini bertemu dengan seorang Wathilah. La'alla sahab, kemungkinan Wathilah ini seorang sahabat. Seorang Wathilah bin Asqa bertemu dengan Wathilah ibn al-Asqa. Bahwa yuridu iyadatah, dan sahabat ini juga ingin membesuk sang tabi yang sakit tadi, yang bernama Yazid tadi. Fadakhalna alaih, jadi sudah bertamu ini bayan-bayana ya lah. Bayan hana menjenguk tadi yang sakit. Falamma ra'a Wathilah, jadi manakala Wathilah ini melihat Yazid nih, melihat Wathilah yang sakit nih, melihat sang sahabat datang, maka basata yadahu, dia pun membentangkan, membukakan tangannya, artinya ekspresi apa? Selamat datang ya kah? Isyarat menyambut akan kedatangan sang sahabat. Ini kan keuntungan luar biasa, sahabat ini makhluk yang luar biasa, orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi sang Yazid yang sakit tadi membuka tangannya karena menyambut kedatangan sang sahabat tadi. Dipersilahkan masuk, kemudian waja'ala yushiru ilaih, mengisyaratkan supaya mendekat. Kemudian fa'aqbala Wathilah ala hatta jalasa. Kemudian sahabat Wathilah pun mendekat akan Yazid yang sedang sakit tadi, hatta jalasa, dan duduk. Kemudian fa'akhadha Yazid bi kaffai Wathilah faj'alahuma ala wajhi. Kemudian si Yazid ini menggapai akan kedua telapak tangan sang sahabat tadi, diambil kedua telapak tangannya, faj'alahuma, diletakkan kedua telapak tangannya itu ala wajhi, diadakan di wajahnya. Nah, jadi ini termasuk bertabaruk kita, bertabaruk lawan orang soleh. Jadi banyak dalilnya kita itu bertabaruk lawan orang soleh. Di antaranya ini, seorang tabi'in yang sedang sakit, dia bertabaruk lawan seorang sahabat dengan mengambil tangannya lalu menempelkan di wajahnya. Bertabaruk baik. Sekiranya kulit kita ini bersentuhan lawan kulit orang-orang yang soleh. Ini seorang sahabat. Kemudian faqala lahu Wathilah pun berkata kepada Yazid yang sedang sakit, kaifa dhannuka billah, bagaimana prasangkamu itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap sahabatnya yang sedang sakit pada hadis yang sebelumnya. Kemudian berkata Yazid, sang tabi'in yang sakit tadi, beliau menjawab, dhanni billah wallahi hasan. Perasaanku kepada Allah itu demi Allah baik, hasan. Aku berprasangka baik masih kepada Allah, kata beliau. Qala, kata Wathilah sang sahabat tadi, fa abshir, maka bergembiralah, terimalah kabar gembira. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu yaqul, karena sungguh aku, kata sahabat Wathilah, telah mendengar langsung. Itu sahabat beliau, karena beliau sami'tu, mendengar langsung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini setelah pernah bertutur sabda. Qala Allah azza wa jal, Allah berfirman, diskusi artinya, anna 'inda dhanni 'abdi bi, sesungguhnya aku itu, kata Allah, sesuai satu garis lurus, sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku, kata Allah. In dhanna khairan falahu, jikalau ia itu menyangka kebaikan, maka baginya lah kebaikan tersebut. Wa in dhanna syarran falahu, jikalau ia menyangka keburukan, maka itulah yang ia akan dapatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban,
di dalam sahihnya dan Imam Al-Baihaqi. Artinya hadisnya cukup kondang dan cukup kuat. Nah, mu'allif menjelaskan dan hal ini Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, kata beliau, makna anna inda dhani abdi bi, itu artinya ay uhaqqiqu lahu ma yadhunnuhu fiyya. Artinya Allah akan memenuhi apa yang menjadi sangkaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Min qabuli raj'atihi, daripada diterimanya dengan baik kepulangannya. Maksudnya apa? Tatkala seorang itu berhusnudzan kepada Allah, yaitu Allah akan terima kepulangannya. Artinya matinya itu baik, maka itulah yang akan ia dapatkan. Wa maghfirati khati'ati, dan dia juga berhusnudzan kepada Allah, Allah itu akan mengampuni akan segala dosanya, maka itulah yang akan ia dapatkan. Wa ijabati da'wati, dan ia berhusnudzan, berprasangka baik kepada Allah dengan diijabahi segala dosa dan dengan diijabahi segala doa-doanya, maka itulah yang akan ia dapatkan. Nah, jadi amat penting kita itu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan tadi ini sebagai fondasi kita, dasar kita tuh beramal saleh itu karena kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita Allah ampuni, ya, kita berhusnudzan kepada Allah, doa-doa kita Allah ijabahi, dan Allah berkenan menerima kepulangan kita nanti di akhir hayat. Nah, ini merupakan prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'lumun, kemudian kata muallif, sudah diketahui, wa ma'lumun annal 'abda, karena sesungguhnya seorang itu la yahsulu lahu dzalik, tidak akan hasil baginya, illa idza kamula fihi husnul dhannihi bi rabbih, tidak akan hasil baginya terkecuali yaitu sudah sempurna padanya itu prasangkanya kepada Allah. Fa idza kamula husnul dhannihi bi rabbih, maka apabila telah sempurna prasangka baiknya kepada Allah, kepada Rabb-nya, maka akan hasillah baginya itu apa-apa yang akan sepantasnya, sepatutnya, selayaknya apa yang ia akan dapatkan. Min sidqil ikbal, daripada betulnya, benarnya tawajuhnya itu kepada Allah. Dia itu menghadap kepada Allah, beribadah kepada Allah itu akan bujur karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata, kada ada tujuan yang lain. Jadi bila orang itu sudah prasangkanya baik kepada Allah, sempurna kepada Allah, maka dia akan dengan baik dan benar menghadap Allah itu. Wasihati taubati, dan akan sah dan diterima taubatnya. Wa kathratil istighfar wa du'a, dan akan banyak seorang hamba itu beristighfar dan berdoa kepada Allah. Wa turuqi ababil khair, dan akan banyak jalan-jalan menuju pintu-pintu kebaikan. Tatkala seorang itu sudah sempurna husnudzan, prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menjadi dasarnya apa juga? Fondasinya. Tatkala seorang itu kada berprasangka baik, makanya pasti dah kada aku lagi berdoa. Dia berdoa. Kada kabul-kabul juga dah aja. Nah, ini kan orang sudah kada lagi berhusnudzan, kada lagi berprasangka baik kepada Allah. Makanya prasangka baik kita kepada Allah itu menjadi dasarnya. Ya kan? Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin,
فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سوء رب استجبني أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين. Mudah-mudahan kita sebagai taat Allah berikan prasangka yang selalu baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi yang dapat saya sampaikan dan salah khilaf mohon maaf. Kalau ada kemanfaatan kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada itu kesalahan kekhilafan itu dari ulun pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir judika wa karamik lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li mashayikhina wa li mu'allimina wa li ikhwanina wa li dhawil huquqil wajibati alayna wa alayhi wal muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daim fi ad-din wad dunya wal akhirah. Allahumma hdina bihudak waj'al ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على خير خلق سيدنا محمد.